Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan sedikit firman Tuhan, dan kita datang melalui doa. Kita berdoa. Segala syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu atas penjagaanmu sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, kiranya kami boleh menyerahkan hati pikiran kami untuk dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan sepanjang hari ini adalah untuk kemuliaan Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi kami. Bukakan hati pikiran kami bila mana kami mendengar sedikit firman Tuhan. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan singkat pagi hari ini berjudul Uba Sute. Uba Sute dalam bahasa Jepang berarti meninggalkan orang tua atau meninggalkan nenek. Pada zaman feodal di Jepang, di satu daerah tertentu, pada sekitar abad yang ke-7, ada tradisi yaitu orang lanjut usia yang sudah tidak produktif dan dianggap membebani keluarga akan digendong oleh anak laki-laki ke hutan atau ke gunung. Lalu ditinggalkan di sana sendirian, dibiarkan kehausan, kelaparan, kedinginan, kepanasan, bahkan mungkin akan menderita sakit, dan dibiarkan sampai ajal menjemput. Kita bisa menilai tradisi ini terlalu kejam bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Untungnya, sekarang tradisi itu tidak ada lagi, dan cerita ini dipakai sebagai contoh ekstrim dari kewajiban anak terhadap orang tua, dan sebagai kritik terhadap masyarakat yang tidak peduli dengan orang tua. Satu kali, seorang anak yang sudah setengah umur menuruti tradisi ini. Dia menggendong ibunya yang sudah lanjut usia memasuki hutan yang lebat. Ibu ini tidak mengomel, tidak berontak, walau ia tahu akan ditinggalkan sendirian nantinya. Sambil digendong, ibu ini mematahkan ranting-ranting pohon yang menghalangi jalan mereka, sehingga jalan yang habis dilalui berdua terlihat lebih longgar dan membentuk jalan yang lebih jelas di antara pohon-pohon yang rimbun. Lalu anak itu bertanya kepada ibunya, apa maksudnya mematahkan ranting-ranting itu? Ibunya menjawab, saya tidak mau engkau kehilangan jalan waktu engkau pulang nanti. Ibu ini yang sudah tahu akan ditinggalkan sendiri oleh anaknya, dia tidak memikirkan dirinya, sebaliknya ia memikirkan anaknya bila nanti pulang agar tidak tersesat. Tidak ada kasih di dalam dunia ini yang melampaui kasih ibu. Maka ada satu nyanyian yang liriknya berbunyi demikian. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Betul?
seperti itu? Apakah betul semua ibu seperti itu? Di dalam Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Seorang ibu pasti sangat sayang dengan anak yang telah dilahirkan. Tetapi ayat ini mengatakan, seandainya ada ibu yang melupakan bayinya, zaman sekarang ini sering kita dengar melalui berita, bayi dibuang oleh ibunya karena kelahirannya tidak diharapkan, atau dijual karena faktor ekonomi. Bagaimana mungkin seorang ibu menjual dari darah dagingnya sendiri? Tapi itu fakta zaman sekarang. Saudaraku, ternyata ada yang jauh lebih besar dari kasih ibu, yaitu kasih Allah pada manusia. Apakah kita menyadarinya? Setiap nafas yang kita hirup, yang membuat kita dapat beraktivitas, merencanakan sesuatu, itu adalah kasih Allah. Setiap berkat yang kita terima, setiap kesembuhan dari sakit yang kita derita, setiap penyertaan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi, saat penghiburan kita berduka, itu semua adalah kasih Allah kepada kita. Dan yang terbesar adalah, walau kita meninggalkan, menjauh daripada Tuhan, Tuhan ingin kita kembali. Dan bila mana kita kembali, kita diberikan pengampunan sehingga kita dapat diselamatkan. Inilah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak bisa diukur atau dibanding-bandingkan. Dalam sebuah lagu dikatakan, jikapun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan orang sekalian menuliskan kasih Tuhan, akan kering lautan, langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Amin.